Selamat malam Pak Arif selaku dosen bisnis etika profesi. Perkenalkan nama saya Tan Daniel Vincent Indratmo dengan nomor NIM 52505523004 dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar etika. Sebelum memasuki materi itu, saya ingin menjelaskan tentang apa itu etika profesi. Konsep etika profesi memiliki makna yang penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di berbagai bidang. Agar bisa lebih memahaminya dengan baik, mari kita lihat pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kaiser dalam buku Etika Profesi Hukum, etika adalah sikap hidup untuk memberi pelayanan yang adil, tertib, dan profesional kepada masyarakat. Hal ini dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap seluruh anggota masyarakat. Lalu yang kedua, menurut Lubis pada tahun 1994, etika profesi mengarah pada sikap hidup dengan kesediaan untuk memberikan layanan yang profesional kepada masyarakat. Dalam memberikan layanan tersebut, dibutuhkan keahlian dan ketertiban penuh sebagai bentuk pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, ada menurut Mukhtar pada tahun 2016. Etika profesi adalah aturan yang mengikat bagi seluruh pemegang profesi. Lalu yang terakhir ada menurut Prakoso pada tahun 2015. Etika profesi melibatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada ilmu dan profesi yang dipelajari dan dijalankan oleh individu tersebut. Jadi, dapat disimpulkan, arti etika profesi merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku dan tindakan seorang profesional di tempat kerja. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar etika, yaitu prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan. Kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh seorang akuntan. Dalam mematuhi prinsip dasar etika tersebut, menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang terkait dengan masing-masing prinsip dasar etika. Akuntan mungkin menghadapi suatu situasi ketika mematuhi salah satu prinsip dasar etika akan bertentangan dengan mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika yang lainnya. Dalam situasi demikian, akuntan mungkin mempertimbangkan untuk berkonsultasi secara anonim jika diperlukan dengan yang pertama, pihak lain dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Lalu yang kedua, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lalu yang ketiga, asosiasi profesi. Terus yang keempat, regulator. Dan yang kelima, penasihat hukum. Namun, demikian konsultasi semacam itu tidak membebaskan akuntan dari tanggung jawabnya untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menyelesaikan konflik tersebut atau jika perlu dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melepaskan diri
dari permasalahan yang memunculkan konflik. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan etika profesi, kode etik, dan etika bisnis. Yang pertama, etika profesi. Etika profesi adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur dalam suatu profesi tertentu. Yang kedua, ada kode etik. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kode etik adalah pedoman tentang perbuatan, tingkah laku, dan sikap pekerja. Lalu yang ketiga, etika bisnis. Seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku organisasi bisnis, pemimpin, dan karyawan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Pada dasarnya, kode etik merupakan bagian dari etika profesi. Jadi, setiap profesi biasanya mempunyai kode etik yang wajib diikuti para anggotanya. Lalu ada juga dari segi karakteristik. Etika profesi mencakup prinsip-prinsip yang moral yang diterapkan dalam konteks spesifik profesi seperti profesi medis, hukum, keuangan, atau pendidikan. Sebagai contoh, dalam profesi medis, etika profesi menekankan pada prinsip seperti menghormati otonomi pasien dan menjaga kerahasiaan informasi medis. Sementara itu, kode etik menetapkan standar perilaku mencakup perilaku yang dianggap etis dalam menjalankan tugas dan berinteraksi dengan klien, pasien, atau rekan sesama. Biasanya, anggota profesi atau organisasi diwajibkan secara hukum atau kontraktual untuk mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Lalu pelanggaran terhadap kode etik bisa mengakibatkan sanksi disiplin atau dikeluarkannya seseorang dari profesi atau organisasi tersebut. Adapun etika bisnis lebih terkait dengan kepatuhan hukum dan praktik bisnis yang diterima secara umum. Etika bisnis seringkali berkaitan dengan bagaimana organisasi memperoleh keuntungan dengan cara yang etis tanpa merugikan masyarakat, konsumen, maupun lingkungan. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan prinsip dasar etika. Tujuan prinsip dasar etika adalah menjadi pedoman perilaku untuk membedakan baik dan buruk, membimbing manusia menjadi pribadi berbudi, menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan beradab, serta mengembangkan kesadaran moral demi mencapai kebahagiaan dan martabat manusia, mencegah tindakan destruktif, serta membangun kepercayaan dan kredibilitas baik individu maupun profesional. Lalu ada juga tujuan yang penting, ada 5 ya. Yang pertama, melindungi kepentingan publik dan masyarakat. Pada dasarnya, etika profesi menjadi panduan untuk memberikan layanan profesional kepada masyarakat. Tujuannya untuk melindungi kepentingan publik dan masyarakat. Selain itu, dengan menerapkan etika profesi yang konsisten dan baik, anggota profesi dapat membangun kepercayaan publik
yang kuat terhadap profesi. Kepercayaan ini merupakan fondasi yang penting dalam hubungan jangka panjang. Yang kedua, ada menjaga standar dan kualitas profesi. Salah satu tujuan utama etika profesi adalah memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi. Selain itu, fungsinya juga untuk menjaga standar dan kualitas dari profesi tersebut. Ketika kamu bertindak, berperilaku, ataupun mengambil keputusan sesuai etika profesi, kamu pun bisa menghasilkan kualitas kerja yang baik. Lalu yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab profesional. Tujuan etika profesi juga mencakup akuntabilitas dan tanggung jawab profesional saat terdapat nilai dan norma yang standar. Para pemegang profesi akan lebih berhati-hati dalam bersikap, berperilaku, dan membuat keputusan. Prinsip keterbukaan juga ditekankan dan dalam menerapkannya. Dengan kata lain, informasi yang relevan harus disampaikan dengan jujur dan transparan kepada pihak terkait. Lalu yang kelima, ada mengembangkan profesi secara positif. Sesuai tujuan etika profesi, kamu harus menjalankan setiap tugas dengan adil, jujur, dan tidak condong pada pihak tertentu. Secara tidak langsung, kamu wajib mempromosikan nilai-nilai prinsip moral dan etika yang positif. Dengan demikian, sebuah profesi dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dari sinilah bisa tercipta lingkungan kerja yang positif. Lalu yang terakhir, ada menghormati hak dan kepercayaan klien. Adil merupakan salah satu nilai utama dalam etika profesi. Artinya, kamu harus bersikap, berperilaku, dan membuat keputusan yang berpegang pada kebenaran. Tujuannya untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat. Sebab etika profesi bertujuan untuk menghormati hak serta kepercayaan klien. Dengan begitu, kamu turut menjaga kerahasiaan dan memberikan keputusan yang terbaik bagi klien. Lalu yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat dari etika profesi. Yang pertama, ada meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas profesional. Ketika kamu memiliki etika profesi yang baik, orang-orang di sekitarmu akan semakin percaya dengan kamu. Lambat laun, kredibilitas sesuai dengan profesi akan ikut meningkat. Lalu yang kedua, ada memperkuat citra dan reputasi individu dan organisasi. Seiring dengan meningkatnya kredibilitas profesionalmu, begitu juga dengan reputasi dirimu. Pada stakeholders akan mengenalmu sebagai sosok yang memiliki nilai dan prinsip moral yang baik. Lalu ada mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan profesional. Bayangkan jika seluruh karyawan di organisasi yang memiliki wewenang menerapkan etika profesi dengan baik. Hasilnya akan tercipta suasana kerja yang kondusif dan profesional. Hal itu
pada akhirnya bisa membantu meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya, meningkatkan kualitas layanan dan produk yang ditawarkan. Manfaat etika profesi juga dapat terlihat dari kualitas layanan dan produk. Etika profesi bisa mendorong kamu untuk selalu meningkatkan produktivitas kerja dan mengutamakan kepentingan publik. Hasilnya, kualitas layanan dan produk yang kamu tawarkan pun akan meningkat. Selanjutnya ada meminimalisir risiko pelanggaran hukum dan etika. Biasanya, etika dibuat dengan mempertimbangkan peraturan pemerintah, kesejahteraan umum, hingga dampak sosial dan lingkungan. Jadi, dengan menjalankan etika profesi, kamu bisa meminimalisir risiko pelanggaran hukum dan etika. Selanjutnya, mencegah konflik kepentingan. Etika profesi dapat mengidentifikasi konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam praktik profesional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak etis atau bersifat pribadi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar etika. Prinsip dasar etika ada 5. Yang pertama ada integritas. Integritas bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Lalu yang kedua ada objektivitas, menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh yang pertama ada bias, benturan kepentingan, dan juga pengaruh dan ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, maupun faktor lain. Lalu yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional yang digunakan untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang diisyaratkan untuk memastikan bahwa organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada juga bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Yang keempat ada kerahasiaan, di mana menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Lalu yang terakhir ada perilaku profesional, digunakan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis. Lalu ada juga menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui akuntan yang dapat mendiskreditkan profesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti integritas secara luas. Integritas. Akuntan harus mematuhi prinsip integritas yang mensyaratkan akuntan untuk bersikap lugas, jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Integritas melibatkan keterus-terangan, kejujuran, dan kekuatan berkarakter untuk bertindak dengan tepat,
bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya, atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi maupun organisasi. Bertindak secara tepat dengan cara mempertahankan pendirian ketika dihadapkan pada dilema atau situasi yang sulit, ataupun mempertanyakan pihak lain manakala terdapat keadaan yang mengharuskan demikian dengan cara yang sesuai dengan keadaan. Akuntan tidak boleh secara sengaja dikaitkan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika akuntan percaya bahwa informasi tersebut berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material, berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, ataupun juga terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Lalu yang selanjutnya, objektivitas. Akuntan tidak boleh melakukan aktivasi profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu memengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut. Selanjutnya, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan akuntan untuk yang pertama, mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang diisyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lalu juga ada bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Pemberian jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan aktivitas profesional. Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional bisnis yang relevan, dan terkait teknologi yang relevan. Pengembangan profesional berkelanjutan memungkinkan akuntan untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional. Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak dengan sesuai persyaratan penugasan secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu. Dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, akuntan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja profesional di bawah pengawasannya telah memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat. Jika diperlukan, akuntan harus membuat klien, organisasi tempatnya bekerja, atau pengguna lain atau jasa maupun aktivitas profesional akuntan untuk menyadari keterbatasan yang melekat
pada jasa atau aktivitas tersebut. Selanjutnya ada kerahasiaan. Akuntan harus mematuhi prinsip kerahasiaan yang mensyaratkan akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis, di mana akuntan harus yang pertama mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak sengaja, termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat. Menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor dan organisasi tempatnya bekerja. Lalu yang ketiga, menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja. Yang keempat, tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban hukum ataupun profesional untuk mengungkapkannya. Lalu yang kelima ada tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi maupun pihak ketiga. Selanjutnya ada tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis maupun setelah hubungan tersebut berakhir. Dan yang terakhir ada melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada di bawah pengawasannya serta individu yang memberi advies dan bantuan profesional untuk menghormati kewajiban akuntan guna menjaga kerahasiaan informasi. Prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada akuntan dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, berikut ini adalah keadaan ketika akuntan harus mengungkapkan atau mungkin disyaratkan untuk mengungkapkan informasi rahasia, atau ketika pengungkapan tersebut mungkin layak untuk diungkap. Yang pertama, pengungkapan disyaratkan oleh hukum, misalnya pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum, atau pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran hukum. Yang kedua, ada pengungkapan yang diizinkan oleh hukum dan diperkenankan oleh klien atau organisasi tempat kerjanya. Yang ketiga, ada terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan jika tidak dilarang oleh hukum. Maka yang pertama ada untuk mematuhi penilaian mutu oleh asosiasi profesi, untuk merespon pertanyaan atau investigasi oleh asosiasi profesi atau badan regulator. Lalu untuk melindungi kepentingan profesional akuntan dalam proses hukum. Yang terakhir untuk mematuhi standar profesional dan standar teknis termasuk persyaratan etika. Dalam memutuskan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan informasi rahasia
Akuntan mempertimbangkan keadaan yang relevan, termasuk apakah kepentingan semua pihak dirugikan, termasuk pihak ketiga yang kepentingannya terpengaruh jika klien atau organisasi tempatnya bekerja menyetujui pengungkapan informasi tersebut. Lalu yang kedua, apakah semua informasi relevan diketahui dan didukung bukti yang kuat sepanjang praktis. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk mengungkapkan meliputi yang pertama, fakta tidak didukung bukti yang kuat. Yang kedua, ada informasi yang tidak lengkap. Lalu yang ketiga, ada kesimpulan yang tidak didukung bukti yang kuat. Akuntan harus terus mematuhi prinsip kerahasiaan bahkan setelah berakhirnya hubungan antara akuntan dan klien atau organisasi tempatnya bekerja ketika berganti pekerjaan atau memperoleh klien baru. Akuntan berhak menggunakan pengalaman sebelumnya, tetapi tidak diperkenankan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis. Yang terakhir, perilaku profesional. Akuntan harus mematuhi perilaku profesional yang mensyaratkan akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis, serta menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui akuntan yang dapat mendiskreditkan profesi. Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, dan aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, ataupun reputasi baik dari profesi, dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Perilaku yang mungkin mendiskreditkan profesi termasuk perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik profesi. Ketika melakukan aktivitas pemasaran dan promosi, akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya serta tidak membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki atau pengalaman yang telah diperoleh, atau membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak lain. Jika akuntan memiliki keraguan atas tepat tidaknya suatu bentuk iklan atau pemasaran lainnya, maka akuntan didorong untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi yang relevan. Lalu selanjutnya saya akan memberikan tentang contoh prinsip dasar akuntansi. Contohnya yang pertama, jika bekerja sebagai HRD, kamu harus selalu objektif dalam merekrut karyawan baru. Pertimbangan utama yang wajib kamu lihat dari calon karyawan adalah kemampuan dan keterampilan. Jangan sampai kamu meloloskan karyawan hanya dengan kenal dengan atasan atau rekan kerjamu. Yang kedua, dalam suatu waktu, seorang dokter di UGD sedang kedatangan banyak pasien. Agar bisa adil, dokter harus menganggap bahwa seluruh pasien
sama tanpa diskriminasi ekonomi atau bahkan status sosial. Perbedaannya hanyalah tingkat urgensi dari kondisi pasien. Lalu yang terakhir, petugas atau quality control menemukan adanya cacat produk saat tahap uji coba. Untuk menjaga etika profesi, ia jujur menyampaikan hal tersebut, bukan malah membiarkan hanya agar produk bisa cepat rilis. Lalu yang selanjutnya, prinsip dalam konteks kemanusiaan. Yang pertama, menghormati otonomi atau martabat manusia, di mana menghargai hak individu untuk membuat keputusan sendiri dan memperlakukan mereka dengan hormat. Lalu yang kedua, kemurahan hati atau benevolence. Berbuat baik, memaksimalkan manfaat, dan meminimalkan kerugian bagi individu atau masyarakat. Yang ketiga, keadilan atau justice. Memastikan bahwa manfaat dan beban didistribusikan secara adil, tidak mengeksploitasi kelompok rentan. Lalu yang selanjutnya, ancaman kepatuhan prinsip dasar etika. Yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi atau self-interest trait. Ini adalah terjadi saat profesional mendapat keuntungan finansial atau keuntungan lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan atau perilakunya secara tidak tepat. Contoh, kepemilikan saham di perusahaan klien tergantung pada satu klien besar atau tekanan komersial. Yang kedua, ancaman telaah pribadi atau self-review trait. Terjadi ketika profesional tidak dapat mengevaluasi secara tepat hasil pertimbangan atau aktivitas yang dilakukannya sendiri atau oleh rekan kerjanya di kantor yang sama. Contohnya, menentukan perlakuan akuntansi untuk transaksi yang sebelumnya sudah ia setujui dalam studi kelayakan. Yang ketiga, ada ancaman advokasi atau advokasi trait. Terjadi saat profesional mempromosikan posisi atau opini klien atau organisasinya hingga mengurangi objektivitasnya. Contohnya, terlalu mendukung posisi klien dalam sengketa hukum tanpa dasar yang kuat. Lalu yang keempat ada ancaman kedekatan atau familiarity close relationship trait. Timbul dari hubungan yang terlalu lama atau dekat dengan klien atau organisasi, menyebabkan profesional menjadi terlalu simpatik atau mudah menerima pekerjaan klien apa adanya. Contohnya, hubungan keluarga atau pertemanan dekat dengan manajemen klien. Dan yang terakhir ada ancaman intimidasi atau intimidation trait. Terjadi ketika profesional terhalang untuk bertindak objektif karena tekanan nyata atau yang dirasakan terhadap ancaman atau upaya pengaruh yang tidak semestinya. Contohnya, ancaman pemecatan jika tidak menyetujui pandangan klien atau tekanan untuk menurunkan kualitas audit. Lalu saya akan menjelaskan mengenai mengatasi ancaman. Jika akuntan menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang tidak dapat diterima, maka akuntan harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Akuntan harus melakukannya dengan menghilangkan keadaan termasuk kepentingan atau hubungan
yang memunculkan ancaman, lalu menerapkan pengamanan jika tersedia dan dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang diterima. Lalu yang terakhir, menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Lalu ada bergantung pada fakta dan keadaan. Suatu ancaman dapat diatasi dengan menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman, namun terdapat beberapa situasi ketika ancaman hanya dapat diatasi dengan menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Hal tersebut terjadi karena keadaan yang memunculkan ancaman tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Lalu pengamanan adalah tindakan secara individual atau gabungan yang dilakukan akuntan secara efektif, menurunkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika sampai pada level yang dapat diterima. Lalu, akuntan harus membuat kesimpulan menyeluruh apakah tindakan yang dilakukan atau akan dilakukan oleh akuntan untuk mengatasi ancaman yang muncul akan menghilangkan atau menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Dalam membuat kesimpulan menyeluruh, akuntan harus yang pertama menelaah pertimbangan signifikan yang dibuat atau kesimpulan yang dicapai. Lalu yang terakhir, menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Sekian presentasi dari saya mengenai tentang prinsip dasar etika. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.